Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom JAK TV dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai hari pertama mengantar anak ke sekolah. Mas Reza, ini bisa dikatakan mengantar anak ke sekolah ini budaya di Indonesia ini. Nah, menurut Mas Reza sendiri apakah memang perlu diteruskan? Perlu. Mari kita buka Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ya. Salah satu poin di dalam Inpres itu mengatakan bahwa penciptaan lingkungan ramah anak dan nirkekerasan tergantung pada dua lingkungan. Ya. Pertama lingkungan rumah, dan yang kedua lingkungan sekolah. Itu artinya memang sungguh-sungguh dibutuhkan interaksi yang intens antar dua lingkungan ini untuk memastikan bahwa anak bisa merayakan kehidupan mereka dengan penuh sukacita, dengan terbebas dari rasa terancam, dari rasa takut, dan seterusnya. Nah, seruan Gubernur DKI agar kemudian orang tua mendampingi anak ke sekolah, paling tidak pada hari pertama, adalah bentuk bagaimana jembatan itu dibangun. Betul. Terserah apakah orang tua merasa terpaksa atau tidak, tapi paling tidak sekaranglah masanya bagi realisasi penciptaan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah untuk membangun lingkungan yang ramah anak dan nirkekerasan. Baik, jadi memang secara tidak langsung dampak psikisnya sangat terlihat begitu ya Mas Reza ya? Mudah-mudahan dampak psikis tidak bisa kita takar pada hari ini. Dan memang sebetulnya tidak cukup bagi orang tua hanya mendampingi di hari pertama, tapi paling tidak ya ini sebuah harapan lah ya. Nah Mas Reza, ini kan jenjang anak mulai masuk ke sekolah ini cukup bervariasi. Mulai dari taman bermain atau mungkin TK kecil dan TK besar. Paling ideal ini sebenarnya anak bersekolah di usia berapa ini Mas? Banyak orang beranggapan bahwa lebih baik anak disekolahkan sesegera mungkin gitu. Sesegera mungkin. Jadi konon kematangan itu bisa dikarbit, tetapi saya tidak sepakat dengan teori semacam itu. Bagi saya tanda petik relatif terlambat sedikit lebih baik daripada terlalu cepat. Karena apa? Kehidupan anak adalah identik dengan bermain. Artinya, konsekuensinya dalam bahasa yang populer, biarkan anak bermain dulu dengan puas. Baru kemudian kita masukkan anak secara perlahan-lahan ke lingkungan sekolah, di mana ada sebuah sistem yang mengajarkan keteraturan, kedisiplinan, dan seterusnya. Tapi kembali, barangkali setiap daerah, setiap keluarga, setiap orang tua punya nilai-nilai, punya standarnya masing-masing. Begitu ya. Betul. Itu kita perhatikan, tetapi bagi saya sekali lagi lebih baik relatif sedikit terlambat daripada kalau kemudian terlalu cepat. Berarti bisa dikatakan mungkin di TK besar mungkin paling ideal mungkin ya? TK kecil juga oke. Untuk kematangan anak juga tidak bisa kita kesampingan ya. Anak yang satu dengan anak yang lain barangkali punya tingkat kematangan, kecerdasan yang bervariasi. Terkait dengan hal ini Mas Reza, ini banyak sekali kurikulum di Indonesia khususnya ataupun sekolah-sekolah sudah melakukan bilingual ataupun bahkan full English begitu ataupun dapat bahasa asing. Menurut Mas Reza sendiri ini bagaimana? Menarik pertanyaan ini karena tadi pagi begitu saya mengantar anak saya nomor 4 Diza ke sekolah, kemudian saya keluar saya langsung disergap oleh sejumlah sales gitu dari lembaga kursus bahasa asing. Nah, bagi saya pendidikan bahasa asing bagi anak silakan saja. Tetapi pendidikan itu atau proses belajar itu ada dua. Yang satu adalah yang to study, yang satu lagi adalah to learn. To study adalah proses belajar yang mengharuskan anak duduk begini dengan textbook, belajar mata ke depan. Sementara to learn adalah proses belajar yang disajikan dalam bentuk permainan. Menurut saya proses pendidikan bahasa terutama akan sangat baik disajikan atau dikemas dalam bentuk to learn. Jadi anak tidak harus to study, tidak harus duduk melihat guru dengan buku teks dan seterusnya. To learn, bagaimana bernyanyi dalam bahasa Inggris, berbincang-bincang di tempat rekreasi dalam bahasa Prancis dan seterusnya. Jadi tidak ada pressure, jadi memang seperti tadi have fun begitu ya Mas ya. To study. Baik. Nah ini bisa dikatakan ataupun kita beberapa kali melihat ada kasus wali kelas yang memang melakukan kekerasan terhadap anak. Apakah memang ada hubungannya dengan kurang dekatnya antara wali murid dengan wali kelas ini? Acap kali problem atau perilaku-perilaku negatif yang muncul di sekolah yang ditampilkan oleh anak didik, akarnya bukan di sekolah, tapi akarnya di rumah. Akarnya di rumah, tapi meledaknya di sekolah. Nah, barangkali pada sisi seberang, wali kelas atau guru juga tidak cukup paham tentang kompleksitas itu, sehingga melihat bahwa apa yang dilakukan secara negatif anak di sekolah, berarti masalahnya di sekolah, sanksinya juga harus di sekolah. Padahal sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa akar, tanda petik, kenakalan itu di rumah, tapi meledaknya di sekolah, maka sudah barang tentu penting bagi guru dan wali kelas untuk mengecek ke rumah. Berkomunikasi dengan orang tua menjadi kata kuncinya. Jadi two ways ya antara wali murid dan wali kelas. Baik, terima kasih banyak Mas Reza telah hadir di studio JAK TV. Dan pemirsa, Inaskop bersama Pangkaps AU melepas kontingen Torch Relay atau kibar opos Asian Games 2018 ke India. Informasi lengkapnya sejadah berikut ini tetaplah bersama kami.